Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Engkau bentuk melalui firman yang akan kami dengar. Dan kiranya Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu Pastor Fauzan dan berikan hikmat supaya cakap mengajar kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Tidak ada satupun yang terluput oleh jamahan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Bu Sarma, tolong baca firman Tuhan Mazmur 129 dan 130. Nah, Ibu Cinta, saya minta juga tolong baca firman Tuhan 131 dan 1 Yohanes 1. Silakan Bu Sarma. Mikrofonnya bisa dibuka, Bu. Bu Sarma. Belum siap ya? 129. 129 dan 130 ya, Bu. Baik, Shalom Pak Awe. Shalom, Bu. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di live Zoom dan yang di YouTube. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca dari kitab Mazmur 129 sampai 131. 30, Bu. 130. Beginilah firman Tuhan. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian. Bu Cinta, silakan Ya. 131 dan 1 Yohanes 1. Silakan, Bu. Baik Pak HW. Mazmur 131, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 1, ayat 1-10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektoren. Sekarang kita akan mendengarkan pencerahan dari Pastor Paul. Silakan Pak. Ya, haleluya, shalom, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bila kita dengan tekun setia menanti-nantikannya ya. Namun banyak kita seringkali nggak setia, kita nggak tahan, nggak endure ya, tidak tahan lama. Kenapa nggak tahan lama? Ya karena belum metanoia ya. Seorang pengusaha dia nggak metanoia, dia seorang yang berkarir dia nggak metanoia. Seorang yang berumah tangga, dia tidak metanoia. Dan kalau Anda ingin berbahagia, seluruh hidup Anda berbahagia, mengalami berkat di dalam rumah tangga dan keluargamu, kamu harus metanoia. Lah metanoia nggak bisa, saudara. Ya. Nah, kalau Anda sudah metanoia, ya, Anda pasti akan melewati masa-masa yang sakit, yaitu ganti kulit. Sebenarnya Anda tidak perlu takut dengan rasa sakit itu, saudara. Ketika orang membajak di punggung Anda, wah itu saudara, yang membajak di punggung Anda. Kata-kata itu tuh benar-benar, kalau Anda tahu rasanya, ya ada orang membajak di punggung Anda itu ya, sampai kita itu bisa rontok tuh sendi-sendi perekonomian dan kehidupan kita ya. Nah sebenarnya hal itu juga hal yang biasa saudara. Itu seperti ular ganti kulit, ada masa-masanya saudara. Ya, setiap kali anak mau tumbuh, dia demam saudara. Anak itu kalau lagi bertumbuh, dia nanti demam. Kalau demam dia mau tumbuh. Ya karena memang meregang sel-sel tulang dan sel-sel tubuhnya meregang saudara. Masih demam dia, ada perlawanan kan. Nah, kita juga sama saudara. Dalam kehidupan, proses kehidupan kita, setiap Anda mau next level, demam dulu. Ada proses, itu next level. Jadi kalau Anda sudah metanoia, Anda akan lebih siap ketika menghadapi peregangan-peregangan ini, saudara. Ketika Anda nggak metanoia, Anda nggak siap, Anda nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Anda nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda, tiba-tiba Anda bertubi-tubi, ya seakan Anda kena sial. Kenapa kena sial ya? Anda sedang ingin bertumbuh. Ya, Tuhan ingin Anda bertumbuh saat itu. Nah, tetapi masalahnya ada yang kena sial memang karena dosa. Lah, ini repot, saudara. Ya, ada yang kena sial, yang kelihatannya sial, kelihatannya dia kena banyak masalah, karena Tuhan sedang memurnikan hatinya.
Tapi ada yang karena dosa. Lah Anda yang mana nih? Ya, kalau Anda yang karena dosamu sendiri, ya Anda harus introspeksi. Anda harus perbaikin. Itu bukan sebuah next level. Anda sedang kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak, Anda kan sakit terus. Tapi ada yang mengalami proses yang sakit itu karena Anda mau naik level. Nah, ini Anda yang mana pokoknya? Ini Anda harus jujur. Masalahnya Anda nggak mau jujur kok dengan dirimu sendiri. Repot ya, saudara. Orang kalau enggak jujur itu ya paling repot, saudara. Kalau dia nggak mau jujur dengan dirinya sendiri. Dan ngajari orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri adalah orang yang paling ngajari yang paling repot. Ya, saya bolak-balik ngajari bukan Yahweh ya. Yahweh, Yahoo kali. Itu tulisan YHWH itu bacanya bisa Yahoo, saudara. Ya, memang bisa dibaca Yahoo, ya. Karena akhiran he di belakang itu adalah perpanjangan wow di depannya. Jadi Yahoo itu ya. Makanya filmnya Jim Carrey itu, God Almighty itu, Bruce Almighty itu ya. Wah, kan ketik-ketik Yahoo, Yahweh gitu kan. Itu adalah parodinya Yahoo. Yahoo itu ada parodi dari Yahweh, saudara. Karena YHWH itu bisa dibaca Yahoo beneran, saudara. Itu nggak bohongan, memang bisa dibaca Yahoo. Yang benar itu bacanya Yehova, ada tanda baca masoretnya. Itu sudah saya kasih tunjukkan, tapi ini dasar penganut Yahweh, saudara ya. Sudah tak tunjukkan, ini tanda baca masoret. Dulu saya ngomong ini tak tunjukkan kitab bahasa Jermannya. Terus dia bilang apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah sekarang, nah ini nih tanda baca masoretnya dari orang Yahudi. Kok kamu dengarkan orang Yahudi? Orang Yahudi kan yang menyalibkan Yesus. Nah ya kupluk, oh ya. Tapi lagi kupluk, oh, kamu tak kasih tahu kita bahasa Jerman, ini loh Yehova. Kamu bilang keselamatan dari bangsa Yahudi, bukan dari Jerman. Sekarang saya tunjukkan tanda baca Masora, ini loh tanda baca Masora, tanda Shewa sama tanda Kamet. Jadi Yehova. Bilangnya orang Yahudi yang menyalibkan Yesus jangan turutin orang Yahudi. Nah itu namanya orang yang menipu diri sendiri, saudara. Nah kalau ketemu orang begini, ini nggak usah diajarin dibilangin dasar kupluk, nah gitu saja. Karena susah saudara ngajarin orang begini. Ini orang bukan mau cari benar, tapi orang mau cari, pokoknya aku sudah seneng sama ini, ya sudah. Nah sama saudara, dalam karakter hidup kita, kehidupan kita sehari-hari, Anda sudah bangga dengan sifatmu itu, ya sudah selesai saudara. Aku bangga nih, aku orang kolerik, ya sudah. Selesai sudah hidupmu. Selesai sudah hidupmu, mau apa lagi, Anda tidak akan bertumbuh. Ya, aku puas kok, aku jadi orang kaya, aku nggak mau berubah, ya sudah. Ya, pengampunan itu juga nggak bisa datang ketika Anda, aku nggak berdosa kok. Saya ngalamin, saudara. Ya, saya ngalamin, udah dikasih tahu ya. Saya sudah tahu saya salahnya di mana. Tetapi menurut saya itu kesalahan sepele. Goblok kan? Cuman sekali Tuhan, ya sekali gundulmu peang. Bukan masalah sekali. Kamu, hidupmu diberkati dari satu keberuntungan kepada keberuntungan yang lain. Kayak kalau orang itu nyupang tuyul, nyupang kuntilanak itu, orang nyupang lenteng, nyupang gunung kawi itu, Anda bisa tiba-tiba kaya raya mendadak, saudara. Ada yang begitu, saudara. Itu kenyataan. Saya nggak tutup mata, saudara. Ada. Jangan bilang tidak ada. Saya tahu itu ada. Itu bukan masalah sugesti apa enggak. Itu ada yang seperti itu. Ya, nah saya dari mulai lepas kuliah, hidup saya itu seperti itu, dari keberuntungan kepada keberuntungan, difitnah kayak apa, dibanting kayak apa, bangun, langsung naiknya cepat sekali. Syaratnya satu, saudara, jaga kekudusan. Ya kan? Anda mau beruntung, saya bilang sama anak saya, oh ini adalah rahasia di dalam kehidupan saya. Kamu mau berhasil, jaga hidupmu kekudusan. Saya bilang sama anak saya, kamu akan selalu beruntung. Sial-sial kamu lolos pasti. Kalau kamu jaga kekudusan, jangan berzina. Oh itu penting saudara. Sial kamu sudah di dalam pun bisa lolos. Tak bilangin ya. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Kamu sudah di dalam pun bisa lolos. Kayak Yusuf kan. Udah di dalam pun lolos. Sekalinya lolos, Tuhan akan kasih promosi. Tapi kalau kamu tidak kudus hidupmu, kamu main-main, sekali kamu main-main, ya urapan itu rontok semua, iblis nagih kamu. Jadi jangan main-main. Kamu tidak akan seperti orang-orang pada umumnya yang harus bekerja banting tulang, kerahkan keringat, sebab ia memberkati kamu
pada waktu kamu tidur. Artinya tidurlah dengan nyenyak. Tidurlah dengan damai sejahtera Tuhan. Karena dia memberkati kamu pada waktu kamu tidur. Tenang saja, tidur pun kamu diberkati. Melek pun apalagi, tidur pun diberkati. Tapi jangan pernah langgar itu yang namanya kekudusan. Sekali kamu minta dari Tuhan, minta proteksi Tuhan, minta berkat Tuhan, jangan main-main. Sebab iblis nagih. Dia akan menjadi penuduh dalam hidupmu, saudara, ketika kamu bikin yang nggak benar. Ditagih, sak bunga-bunganya, saudara, ditagih semua. Iblis itu kalau nagih jahat, saudara. Nah, Anda ada di yang mana nih sekarang nih? Kalau Anda di pihak yang lagi ditagih, Anda kudu cepat minta ampun. Wong cuma begini saja. Oh, bukan cuma begini saja. Anda jangan main-main dengan namanya kekudusan. Jangan pernah bermain-main dengan urapan dari Tuhan. Jangan main-main, saudara. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, dan iblis sudah menunggu menanti-nanti saatnya Anda jatuh. Makanya ketika Yesus di padang gurun, ya, keluar dari padang gurun dikatakan, maka iblis menanti-nantikan saatnya, saudara. Saat yang baik. Iblis menanti-nantikan, nunggu, saudara. Kapan Anda keplesetnya? Dia menunggu keplesetnya Anda seumur hidup Anda. Dan dia punya waktu ribuan tahun. Tenang. Tenang. Dia punya waktu ribuan tahun untuk menunggu keplesetnya Anda yang umurnya hanya puluhan tahun saja. Satu celah yang Anda permainkan itu akan ditagih oleh iblis. Dan Anda ngeyel, ngotot bahwa Anda tidak berdosa. Dan Anda cuma gitu saja kok. Iya, bukan cuma gitu saja, saudara. Anda mau minta berkat Tuhan, maka hiduplah di dalam berkat Tuhan, di dalam kelayakan berkat Tuhan. Anda harus rubah metanoia karaktermu. Sebab berkat Tuhan itu kalau Anda tidak di dalam metanoia, Anda sedang dibawa ke neraka. Itu nyupang gunung kawi. Ya. Satu, jangan main-main dengan pengurapan. Jangan main-main dengan kenajisan. Ya. Anda akan ditagih iblis. Jangan ngomong cuman gini doang. Enggak ada. Maka yang kedua, kalau Anda di dalam proses, ya, Anda di dalam proses pertumbuhan iman, naik levelnya, saudara. Ya, Anda tunggu waktu Tuhan dengan endure, dengan tahan, dengan ketahanan. Itu akan panah dari iblis itu, Efesus 6 itu ya, panah dari iblis, saudara. Anda harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dulu sudah pernah diajarin, ketopong keselamatan, Anda harus punya rema. Ya, karena peperangan itu pertama kali ada di kepala kita, saudara. Ya, ketopong keselamatan itu. Ya, Anda harus berikat pinggangkan kebenaran. Aletheia dan berbaju sirahkan di kaiosune, saudara. Sedekah, saudara. Sedekah adalah baju sirah Anda. Diakoniamu itulah baju sirahmu, saudara. Dan saat itu Anda harus hidup dalam kebenaran, aletheia, dan selalu rela memberitakan kabar sukacita, marturia. Hatimu selalu ingin, kata rela itu kata willingness ya. Wah, selalu dengan senang hati, dengan semangat untuk marturia. Lah marturiamu cacat kok. Dan pembantumu saja enak sama kelakuanmu. Pembantumu di rumah aja enak dengan kelakuanmu. Aduh, keluargamu aja enak dengan kelakuanmu. Marturia gundul peang katanya kan. Ya, maka Anda baru bisa, saudara, hunuskan rema itu setiap hari, saudara. Ya, Anda punya pedang roh, yaitu rema yang dari Tuhan.
Itulah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ketika kita mengatakan perkataan-perkataan iman. Yang mana Anda sekarang ada, Anda lagi yang pertama yang sedang berdosa, Anda harus mengaku dosamu. Ya. Nantikan pengampunan dari Tuhan. Ya. Bohong kalau ngebilang nggak dosa. Ya. Bohong. Kita semua ada peluang, ya, walaupun orang yang lahir baru tidak akan hamartia lagi, tidak akan tersesat lagi, tetapi dia ada masa-masanya dia lemah hatinya, ya. Kalau dia lagi berdosa, cepat minta ampun, diberesin supaya Anda tidak hamartia terus. Ya, itu artinya ya, 1 Yohanes 1, yang 1 Yohanes 3 ayat 9-nya itu. Tidak berbuat dosa lagi, artinya Anda bisa jatuh di dalam ketidakkudusan, tapi cepat balik. Dan sebenarnya Anda tahu, nah, kalau Anda tetap dodok di sana, ya karepmu dewe. Ya makin lama prosesmu. Nah, atau Anda sedang di pihak yang di dalam pertumbuhan iman, kenakanlah selengkap senjata Allah. Supaya Anda tahan menghadapi panah dari iblis itu setiap hari datang. Simple, saudara. Masalahnya Anda mau jujur apa enggak? Ya kan? Anda mau tulus apa enggak? Anda mau mengakui enggak? Anda mau melihat fakta atau Anda hidup dalam delusimu? Nah, di embun pagi ini 2 tahun tiap hari saya selalu mengingatkan, hidup itu dalam realita. Jangan berdelusi. Jangan beriman itu bukan berdelusi ya. Saudara tahu kenyataannya, saudara tahu, ya ada musuh di depan, ada Goliat di depan. Tapi saya berkata, Tuhan beserta denganku. Jadi jangan, enggak ada itu, enggak ada, anggap aja enggak ada, enggak bisa, saudara, Anda enggak realistis. Itu memang ada. Hutang besar, ada, jangan anggap seakan-akan enggak ada hutang, enggak bisa. Nyatanya kamu punya hutang. Seakan-akan enggak ada masalah, enggak ada perzinahan, enggak bisa, kamu harus bertobat. Ya, saya sering bolak-balik orang kalau enggak mau mengaku dosanya itu orang kupluk, saudara. Bodoh dia. Padahal dengan rekonsiliasi itu lepas semua, saudara. Orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak bisa berubah. Apanya yang mau dirubah, dia aja nggak mengakui kesalahannya kok. Dia merasa benar kok dengan hidupnya. Ya nggak berubah sampai tua, sampai mati dibawa ke kubur juga nggak akan berubah. Lawang dia tahu dia salah, dia gengsi kok, nggak mau mengakui kesalahannya. Benar nggak? Nggak bisa. Anda harus akui kesalahanmu, maka berubah. Ya, sesakit, seperti apapun, semalu apapun, akui kesalahanmu, walaupun malu, walaupun gengsi. Anda mau ngurusin gengsi itu ngurusin apa sih, saudara? Ngurusin gengsi. Akui saja kalau kita memang salah. Oh iya, maaf. Udah selesai kan? Tuntas. Rekonsiliasi, Anda akan berubah. Tapi jangan maaf tapi Anda nggak ngerti maafnya apa, salahnya apa, nggak ngerti. Lah itu juga kupluk juga, saudara, jangan. Anda minta maaf hanya cuma supaya suasana udah selesai, udah. Tapi Anda sendiri nggak tahu salahnya apa. Lah itu repot lagi, saudara. Artinya Anda hidupnya dalam retorika. Nah itu, hidupnya dalam delusi terus. Tadi minta ampun, nggak mau minta maaf karena gengsi. Yang kedua, Anda minta maaf, tapi Anda tidak ngerti salahnya apa. Saya emang nggak pernah mau minta maaf kalau nggak ngerti salahnya apa. Saya tanya dulu, sebentar, kamu harus kasih tahu saya, jelaskan ke saya salahnya di mana. Kalau memang saya ada salah, saya akan minta maaf. Tapi dipaksa minta maaf, gundul peang, tidak akan. Lah kita tidak salah, ngapain minta maaf? Loh, jangan dibiasain kalau Anda nggak tahu salahnya di mana, lalu minta maaf. Tanya salahnya apa, supaya Anda bisa berubah. Saya selalu tanya salahnya di mana supaya saya bisa berubah. Ya kan tahu sendiri. Nah ini nih, ya kan tahu sendiri kalimat yang bisa bikin geger dunia nih. Yang bisa bikin perang dunia ini kan kamu tahu sendiri. Enggak tahu. Jangan pikir orang itu tahu loh dia salah. Enggak selalu, saudara, orang itu tahu. Saya selama bertahun-tahun enggak tahu salahnya di mana, saudara. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tunjukkan salahnya saya. Karena tertutup. Pertama tertutup gengsi, kedua saya berpikir itu kesalahan biasa. Kenapa sih? Ya kan? Saya baru ngerti yang namanya kesalahan itu adalah
Mengerikan sekali dampaknya. Ya, metanoia ya. Anda kalau mau next level, Anda harus metanoia, saudara. Kalau Anda tidak bisa. Ya, tiap pagi Anda bangun tidur, dengarkan metanoia, next level metanoia. Tahun kemarin cerita pengampunan, ada pertolongan. Tapi kalau Anda ingin Tuhan hadir di dalam hidup Anda harus metanoia. Karena kehadiran Tuhan itu harus disertai dengan anggur yang baru, itu kirbatnya harus baru. Roh Kudus yang dicurahkan kepadamu, pemulihan yang dicurahkan kepadamu, kirbatnya adalah anggur baru. Maka kirbatnya harus kirbat yang baru, saudara. Metanoia adalah sebuah kirbat yang baru. Kalau Anda tidak metanoia, bonggan karepmu, saudara. Ya, Anda sudah 2 tahun di dalam bun pagi, banyak orang mengalami pemulihan, Anda masih meminta-minta, Anda masih bergumul dengan kesalahan yang sama, Anda masih bergumul dengan kenajisan yang sama. Karepmu, saudara. Iya kan? Saya cuma bilang, apa gua bilang? Iya kan? Saya kan cuma bisa bilang begitu, apa susah, saudara, mau ngomong apa? Iya kan? Kalau anak saya tak cewek, saudara. Tak selentik, saudara. Ya bukan anak saya, repot. Saudara. Saya cuma bisa bilang apa, gua bilang, bandel sih kamu diomongin. Tapi kalau kita semua metanoia, saudara, ya di mana nanti kita mencapai satu titik, ya ke jemaat yang kudus sama-sama. Maka semua orang masuk ke dalam embun pagi ini selalu ada mujizat, selalu ada kelepasan, ada pertolongan, selalu ada pemulihan, selalu ada terobosan dalam hidup. Ya, tapi jangan coba-coba nakali ya jemaat Tuhan. Hati-hati ya, makanya saya tegas sekali ya. Paling kalau sudah uang ya, saya hati-hati sekali. Saya diajar Tuhan berdarah-darah, saudara. Ya, saya hati sekali kalau uang. Wah, itu kita keras, saudara. Mau teman, mau saudara, kita enggak urusan. Pokoknya ikutin prosedurnya. Kalau sudah uang itu sudah ngeri, saudara. Oh, kan dia ada kasih, ada cinta. Oh, enggak ada urusan, saudara. Justru itulah saya selamatkan Anda, ya. Kalau sudah masalah uang, nah itu saya selamatkan Anda. Supaya jangan ruwet. Ya, metanoia next level. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak.